Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Ketemu terus dengan Mas T yang lemu di setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya pastinya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri ya. Yang baru pertama kali nonton saya ucapkan salam kenal, yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali. Teman-teman yang baru atau yang lama, kalau mau support Mas Tulus caranya gampang ya. Pencet tombol subscribe-nya, kemudian jangan lupa loncengnya dihidupkan, tombol jempol atau like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Apa kabarnya semuanya ini yang dalam luar negeri, pokoknya untuk semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang baik ya. Amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi syarat rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, mudah-mudahan hutang entang lunas. Yang sedang kurang baik keadaannya, semoga segera Allah rubah menjadi baik lagi. Amin ya Allah. Tetap harus semangat ya teman-teman, apapun yang terjadi. Sudah akhir bulan, sudah banyak yang harus diselesaikan, sudah banyak yang harus difikirkan, dan pastinya kalian juga banyak sekali memikirkan berbagai macam hal ya. Awal bulan ada yang bayar kontrakan, ada yang bayar cicilan ya kan. Jadi hari ini di akhir bulan ini kita sudah mulai menghitung lagi nih gimana bulan depan biar aman ya kan, biar revisi lagi ya kan, sambil libur, sambil menikmati suasana libur bersama keluarga, karena bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini banyak banget libur panjangnya ya. Jadi mudah-mudahan jadi bahan revisi buat teman-teman yang di rumah ya. Sehat semuanya, insya Allah semuanya dimudahkan segala urusannya ya. Amin. Mau bahas apa Mas Tulus? Hari ini kan Selasa Kliwon teman-teman. Di hari Selasa ini untuk yang berpuasa, selamat berpuasa ya. Teman-teman yang punya bayi bajang, yang merasa punya bayi bajang, sebetulnya bagus sekali apabila hari ini tuh berpuasa, kemudian puasanya diniatkan buat anak-anak bajangnya. Itu bagus sekali sebetulnya ya. Silahkan, selamat berpuasa untuk yang berpuasa. Jadi Mas Tulus pengen cerita sedikit terkait dengan hal yang diceritakan oleh anak-anak bajang juga cerondol, yang hari ini itu memandikan anak-anak ini di selatan. Ya, anak-anak hari ini dimandikan di laut untuk dibersihkan dari beberapa luka, juga koreng ya. Kemudian juga dari beberapa gatal-gatal yang ada di badan mereka, semuanya dimandikan. Nah, pas pulang ini ternyata mereka membawa cerita yang bagi saya
ini cukup menarik. Nanti bisa kita bahas lebih detail ya. Sebelumnya Mas Tulus masih terus mau ngemis sama teman-teman yang nonton video ini. Mas Tulus masih akan terus meminta mengemis kepada teman-teman yang mudah-mudahan memiliki rezeki lebih untuk membantu kegiatan Nasibok kita ya. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000 saja. Maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Teman-teman yang membantu sedekah Bumi Nusantara juga silakan cek kolom komentar paling atas. Mas Tulus sematkan di kolom komentar, silakan cek saja ada rekening Permata atas nama Tulus Rianto ya. Kalau buat Nasibok minimal 12.000, kalau buat sedekah Bumi Nusantara tidak ada minimal maksimalnya ya. Doa kita sama-sama semoga Allah berikan keajaiban sedekah Nasibox kita tercukupi dan ada di bulan Mei ini. Amin. Semoga sedekah Bumi Nusantara juga bisa segera kita selenggarakan. Katakan amin. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun tanpa terkecuali saja untuk semuanya orang-orang baik yang sudah sudah membantu baik untuk tidak skip iklan, itu juga sudah sedekah namanya ya. Sudah nyawer Mas Tulus juga sudah sedekah. Sudah bantu sedekah Bumi, sudah bantu sedekah Nasibok, sudah bantu among-among ya. Bismillah, Mas Tulus doakan mudah-mudahan hajat jenengan Allah kabul sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga rezekinya bertambah. Semoga Allah tukar sedekahnya dengan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Allah tukar sedekahnya dengan kesehatan dan juga dimudahkan segala urusan baiknya. Allah kabul segala hajat teman-teman yang bersedekah ke Mas Tulus dan mudah-mudahan sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sedekah ke among-among, semoga niat sedekahnya Allah sampaikan kepada jabang bayi yang dituju ya. Amin 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 amin. Matur sembah nuwun. Yang mau ikut among-among silakan DM Mas Tulus ya. Jadi among-among yang akan Mas Tulus gelar itu tidak Mas Tulus spesialkan buat bayi bajang. Jadi teman-teman yang kemarin belum kebagian terus pengen bikin among-among sendiri nih, maksudnya mengamong-amongi atau menghadiahkan tubuh kalian sendiri dengan among-among, boleh silahkan DM Mas Tulus, nanti Mas Tulus akan arahkan karena rekeningnya berbeda ya, dan belum terkumpul sampai sekarang ya, belum sampai di angka 2 juta. Jadi Mas Tulus masih menunggu bantuan dari teman-teman supaya nanti bisa diselenggarakan among-amongnya. Yang mau ikutan silahkan DM aja ya teman-teman, telepon atau chat Mas Tulus. Oke, terima kasih banyak. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Aku di monitor agak kurang nih mikrofonku nih. Kayaknya minta disentil nih. Serek. Ini mudah-mudahan enak ya suaranya teman-teman. Aku nggak tahu nih apa yang salah, tapi sepertinya ada yang tidak pas dengan telingaku. Audionya maksudnya ya. Bentar. Oke, mudah-mudahan ini enak nih suaranya nih. Kalau nggak enak tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, yang tidak suka dengan intermezzonya silakan digeser ke menit ke-6 ya, menit ke-6. Wah, cepet banget ini tumben Mas Tulus openingnya ya. Intermezzonya pendek banget ini. Rutinitas kita seperti biasa teman-teman. Harusnya pada dasarnya adalah biasanya Eyang itu ngajak anak-anak mandi atau dimandikan itu setiap hari Selasa dan juga Jumat ya. Khususnya Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Nah kebetulan banget kan hari ini Selasa Kliwon nih teman-teman. Jadi mau dibawa tadinya mau Jumat nggak jadi, akhirnya Selasa ya. Aku nggak tahu juga qadarullah, Selasa ini disampaikan Eyang bahwa gelombang itu sedang tinggi. Jadi kalau gelombang tinggi untuk bagi anak-anak ini justru menyenangkan katanya. Jadi Eyang membawa anak-anak ini ke selatan. Apakah benar Pantai Selatan hari ini sedang dalam kondisi angin kencang atau gelombang tinggi? Silahkan tulis di kolom komentar karena Mas Tulus nggak tahu ya. Lalu apa yang menarik Mas Tulus dari anak-anak bajang yang dimandikan dengan sama Eyang ini? Apakah ada cerita menarik? Nah teman-teman, Cerondol ini juga menyampaikan satu dan lain hal yang hampir sama dengan anak-anak bajang yang aku mandikan atau diajak ke yang mandi, karena anak-anak ini cerita kalau beliau ini anak-anak bajang ini melihat ada sebuah tanah yang bergeser atau sebuah tanah yang tidak pada posisinya. Kalau mereka tuh menyampaikannya adalah ada tanah yang
mengarah ke tengah laut. Jadi katanya, ini versi mereka ya, versi segi pandang mereka, tanah yang mereka lihat dari atas ketika mereka sedang berjalan itu rasanya kayak semakin mendekat. Bukan berarti dimakan terkikis oleh laut, tapi justru daratannya yang katanya akan menggeser atau bergerak ke arah laut. Nah ini juga aku tidak tahu maksudnya apa, tetapi setelah beberapa hal yang disampaikan mereka juga dengan yang disampaikan Crondol juga, saya berspekulasi bahwa sepertinya akan ada gejolak gempa di wilayah pantai selatan Jawa. Saya tidak tahu apakah ini merupakan salah satu hal berhubungan dengan sesar-sesar sebelumnya. Aku tidak tahu, tapi dari yang disampaikan Crondol, anak-anak tadi kan lihat katanya mereka bilangnya bukan tanah yang terkikis oleh air loh ya, tapi posisi kita yang bergeser justru mengarah ke tengah laut. Ini yang disampaikan dia, bukan ke tengah laut, tapi maksudnya sudah mulai menggeser laut tadi. Jadi daratan ini sudah mengarah ke laut, kalau yang disampaikan anak-anak. Kalau Crondol, penyampaiannya tidak sekonkret itu, tapi sepertinya juga ada tanah yang akan kembali, apa ya istilahnya itu, tanah yang dulunya itu adalah daratan, ya. Dulunya adalah lautan yang akan kembali ke lautan lagi. Sekarang lautan kemudian jadi daratan dan kemudian akan menjadi lautan lagi, dan pinggir-pinggir laut itu menurut yang disampaikan Crondol ini juga akan menjadi air lagi. Nah ini juga salah satu hal yang teman-teman disclaimer dulu, nggak harus percaya dengan yang disampaikan Crondol. Saya hanya mengulas yang disampaikan anak-anak Bajang juga dengan yang disampaikan Crondol. Teman-teman tidak boleh percaya dengan yang Mas Tulus sampaikan ya. Oke, setuju? Disclaimer dulu, jangan dipercaya yang Mas Tulus sampaikan. Kita lihat ke depannya. Nah, setelah Crondol menyampaikan ada daratan yang kembali menjadi laut ini, kemudian ada sangkaan-sangkaan yang saya sampaikan. Lah kok ngono? Kenapa seperti itu? Lalu bagaimana arahannya? Lalu seperti apa ketentuannya? Lalu apa yang Crondol ingin sampaikan? Kenapa kok Crondol tiba-tiba juga sama dengan anak-anak ini? Kalau di gambaran anak-anak itu bilangnya malah katanya tuh kita tuh kayak hanyut gitu loh. Jadi seakan-akan Indonesia itu, apa tanah yang sedang mereka lihat itu sedang hanyut mengarah ke laut. Itu yang dilihat sama anak-anak Bajang. Jadi aku juga nggak terlalu bisa berspekulasi panjang dari anak-anak Bajang karena mereka kan bahasanya juga agak kurang teteh atau kurang jelas gitu ya. Terus kurang kurang bisa dimengerti bagi saya yang terkesan agak apa ya kesel kalau ngomong sama mereka. Karena mereka ke saya tuh kan manja, jadi ngorek info dari mereka tuh agak susah. Cuman pas aku sampaikan dari Crondol cuma bilang kalau emang mau ada daratan yang akan menjadi laut lagi disebabkan oleh gempa besar. Dan ini terjadi di pesisir kalau disampaikan Crondol. Berarti secara garis besar saya sempat ngoceh, saya langsung nyeletuk langsung apakah ini berhubungan dengan sesar yang ada di pinggir selatan Jawa, apakah ini akan ada gempa di pinggir selatan Jawa? Selatan Jawa ini kan memang dari dulu dikatakan, bahkan dulu pernah ada Megatrust ya, Cilacap dan lain sebagainya. Ini disampaikan Crondol dan ternyata Crondol juga mengiyakan itu teman-teman. Tapi terkait dengan waktunya apakah ini sudah dekat ataukah akan terjadi atau apa, saya tidak bisa menjamin itu. Tetapi saya juga sempat menghitung ini lewat angka di akhir bulan Mei sampai di pertengahan bulan Juni, teman-teman. Dan memang elemen yang sangat-sangat mungkin bergerak ini di elemen tanah. Di akhir bulan ini ya akan cenderung elemen tanah yang akan bergerak atau memperlihatkan diri. Banyak gunung-gunung yang tidur kemudian bangkit lagi. Elemen tanah yang mengarah ke arah Juni. Nanti Mas Tulus akan jabarkan di video selanjutnya ya. Kalau setuju Mas Tulus bahas elemen tanah. Soalnya aku mendapatkan kabar baru bahwa Gunung Dempo ya di wilayah Sumatera Selatan itu kemarin tanggal 27 Mei 2024 dikabarkan erupsi walaupun kadar erupsinya kecil. Disertai juga dengan gempa. Teman-teman setuju silakan tulis di kolom komentar. Jadi Mas Tulus paket aja ya. Tulis di kolom komentar setuju bahas Gunung Dempo Mas Tulus. Kalau setuju nanti Mas Tulus bahas secara detail. Oke? Nah, penyampaian Crondol ini adalah salah satu hal yang juga merujuk dari beberapa info yang saya terima dari teman-teman terkait dengan
selatan Jawa ini memang sangat-sangat besar kemungkinan apabila akan terjadi gempa karena ada sebuah sesar di situ. Ada sesar selatan Jawa yang mungkin juga akan terpicu. Tapi dalam hal ini teman-teman, apakah ini akan terjadi dalam minggu ini atau bulan ini? Aku tidak bisa mengakomodir itu. Tetapi kalau dihitung melalui angkanya, betul akhir bulan ini ya 28 iya 28 29 31 ini kayak pengantar ke arah Juni gitu loh. Jadi elemen tanah yang sudah berpicu dari sini, no, harusnya 26 dong. 26 sudah masuk hitungan ya. Sudah ada elemen tanah di situ dan ini sudah mengarah ke arah Juni. Jadi kayak ibarat kata Mei ini mengantarkan tanah untuk dieksekusi di bulan Juni. Tetapi apakah yang dimaksudkan selatan Jawa ini akan gempa di pas bulan Juni, gempanya besar atau apa? Saya tidak bisa menjamin soal itu. Karena ketika saya tanya sama Crondol, apakah besar? Apakah ini juga akan mengakibatkan sesuatu yang sangat besar sekali? Kalau dia bilang, yo hitungan dewe Lek, kalau sampai ada tanah yang kembali menjadi air atau daratan yang menjadi laut lagi, berarti kadarnya juga cukup besar. Ini yang disampaikan Crondol. Jadi di sini sesuatu hal yang tidak harus kalian percaya, tapi kalian harus hati-hati untuk wilayah selatan bagian Jawa ya, pesisir selatan bagian Jawa, karena yang mereka perhatikan atau yang disampaikan Crondol itu sepanjang pesisir pantai. Ini yang disampaikan Crondol. Ya, gempa besarnya ini di pesisir pantai selatan Jawa. Jadi bukan sejenis daratan, tapi ini pinggiran pantai selatan Jawa. Ini dari hasil analisa Crondol, juga ocehan anak-anak Bajang yang dimandikan. Nah, setelah ini mungkin ada para ahli yang bisa ngecek mungkin ya di wilayah tersebut apakah memang betul untuk pesisir Jawa bagian selatannya ada kemungkinan gempa tadi. Apakah yang disampaikan Crondol ini juga bisa dideteksi dengan alat? Silahkan dicari tahu. Mudah-mudahan juga bisa disampaikan, kemudian dicari tahu, dan kalau memang betul ini akan terjadi, semoga juga ada mitigasi mandiri tentunya, dan ada satu dan lain hal yang saya juga agak takutkan karena Crondol menyampaikan banyak yang akan disapu daratan menjadi laut. Berarti ada satu momen di mana daratan tadi juga terpicu, ada siraman air. Apakah ini tsunami? I don't know, tapi ya Allah, kalau sampai ini terjadi kayaknya aku yang ngerasa bersalah gitu kalau udah ngomongin ini terjadi gitu. Teman-teman perlu tahu ya, kadang-kadang kalau pas kita ngitung terus kebetulan sama atau terjadi, itu rasanya saya juga berat. Saya juga ngerasa kayak ya Allah jangan sih udah. Saya ngerasa kayak ada yang nggak bener aja gitu sama diri saya kalau misalnya ngomongin ternyata pas, ternyata terjadi. Rasanya kayak nggak enak aja di hati. Dan ini beberapa hal yang disampaikan Crondol. Jadi teman-teman, aku harap untuk yang di bagian selatan Jawa, ini kan salah satu yang perlu diwaspadai ya. Salah satu hal yang harus diwaspadai adalah pesisir selatan Jawa, ini salah satunya yang menyampaikan kalau hari ini tuh gelombangnya juga besar ya. Jadi gelombangnya bagus untuk anak-anak yang sedang ciblon atau sedang berenang menurut Eyang. Kemudian Crondol juga menyampaikan, anak-anak Bajang juga menyampaikan bahwa ada, kalau anak-anak Bajang bilangnya tanahnya ini bergerak. Dunia kita tuh lagi gerak ke air gitu loh. Kayak mau menyerahkan diri ke air, itu simpelnya. Kemudian Crondol juga nyeloteh bahwa ada daratan yang mungkin akan terendam atau mungkin akan menjadi laut lagi, atau dulunya daratan terus lautan, kemudian sekarang jadi daratan akan kembali jadi lautan, atau setidaknya ada gambaran air yang meluap cukup banyak di wilayah daratan tersebut dari diakibatkan oleh gempa besar di sepanjang pesisir pantai selatan Jawa. Aku nggak bisa juga berspekulasi secara jauh. Apakah Pacitan masuk pantai selatan Jawa sih? Karena Pacitan ada gempa katanya ya, aku baca di grup sih tadi. Sempat sebelum syuting aku lihat ada postingan di grup, tapi nanti coba kita cari tahu dulu ya. Dan ini kadarnya besar kalau yang disampaikan Crondol, karena bisa sampai membuat daratan tadi terendam air, berarti tuh bisa jadi juga mengarah ke tsunami sebetulnya. Karena daratan yang tadinya cukup tinggi, daratan yang tadinya cukup kering bisa tiba-tiba berair dan menjadi laut dalam tanda kutip. Menjadi laut dalam tanda kutip. Berarti ada sesuatu yang sepertinya akan meluap cukup besar di wilayah pesisir pantai bagian selatan Jawa. Ini hanya sekedar ocehan Crondol. Kalian tidak harus mempercayai apa yang Crondol sampaikan. Kalian tidak harus
mempercayai yang Mas Tulus maksudkan ini, tapi mudah-mudahan jadi bahan kewaspadaan. Kita lihat ke depan apakah betul akan ada gempa besar di pesisir pantai selatan Jawa. Kalau dari hitungan saya, pada dasarnya kita perlu mewaspadai bulan Juni. Kalau dari hitungan angka, ya, dari hitungan angka, Cerondol menyampaikan begini, anak-anak Bajang menyampaikan begini, dan kalau dari hitungan angka, ada kewaspadaan di awal bulan Juni malah. Awal bulan Juni ini kayak pengantar dari Mei habis, Juni tanah semua. Ini yang harus dijadikan kehati-hatian teman-teman yang ada di rumah ya. Khususnya saudara-saudaraku yang mungkin beraktivitas di laut. Salah satunya gelombang tinggi tadi disampaikan ya. Gelombang tinggi di laut selatan ini hati-hati. Kemudian yang main di pantai juga hati-hati. Kemudian juga waspada juga gempa besar yang mungkin tadi disampaikan bisa memicu daratan menjadi laut. Itu yang disampaikan Cerondol juga anak-anak Bajang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bukan sesuatu yang membahayakan, nggih. Amin, amin ya robbal alamin. Pon, seperti itu saja. Aku agak singkat ya hari ini bikin video ya teman-teman. Nggak terlalu lama tumben ya. Tapi semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini ya. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa punya bayi Bajang, hari ini berpuasa tuh bagus sekali ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau hadiahkan doa nanti menjelang asar mau dibikinkan among-among hari ini buat anak-anak Bajang kalian, itu juga bagus sekali. Jadi teman-teman jangan lupa untuk dihadiahkan doa untuk anak Bajangnya ya, supaya Mas Tulus juga megangnya enak, teman-teman yang di rumah juga bahagia karena anaknya menjadi sempurna dalam tanda kutip. Oke, matur nuwun, terima kasih banyak, semoga manfaat video hari ini yang Mas Tulus sampaikan. Ingat disclaimer-nya sekali lagi, ini sesuatu yang tidak harus kalian percaya. Silahkan dicerna saja. Kadang-kadang soalnya sih mau dicerondol kita tenanan. Suka ada yang ya hampirlah beberapa di antaranya benar ya. Oke, terima kasih, semoga manfaat saudaraku. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Yang punya tanggungan hutang piutang, amin. Semoga Allah mudahkan, Allah lunasi hutangnya, amin ya Allah. Yang sudah bekerja semoga kerjaannya awet, cepat naik jabatan, gajinya nambah, amin. Yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen naik haji, pengen umroh, amin ya Allah. Semoga hajat jenengan segera Allah kabul, amin. Teman-teman yang sedang jual aset semoga cepat terjual asetnya. Yang sudah merintis usaha semoga usahanya lancar. Yang dagang juga semoga amin laris manis dagangannya, nggih. Amin ya Allah. Yang sedang nonton video ini semoga teman-teman yang nonton video ini juga Mas Tulus termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin, amin, ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Videonya singkat, nggak apa-apa ya teman-teman. Insya Allah ketemu lagi di next video. Besok mau bahas apa? Mas Tulus sudah posting, silahkan kalian komentar. Mas Tulus pengen suruh bahas apa ya. Mas Tulus insya Allah akan pilih-pilih yang cocok buat dibahas, oke? Terima kasih banyak orang baik, sehat, berkah melimpah untuk semuanya. Mas Tulus pamit undur, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.